Halo sahabat Pro Familia, kembali di channel Pro Familia yang membahas tentang membangun keluarga atau rumah tangga. Pro Familia akan membahas berbagai topik menarik seperti parenting, perkawinan, pendidikan anak, komunikasi, keuangan keluarga, psikologi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro Familia, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen untuk mendapatkan informasi terbaru seputar membangun keluarga atau rumah tangga. Perlu diperhatikan dalam pendidikan dan perkembangan kognitif anak. Dalam pendidikan dan perkembangan kognitif anak, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan agar anak dapat tumbuh dengan baik secara intelektual dan mental. Perkembangan kognitif mencakup kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan memahami dunia di sekitar mereka. Berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan. 1. Stimulasi sesuai usia. Tantangan yang sesuai. Berikan kegiatan yang merangsang kognitif sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Misalnya, untuk bayi, mainan yang dapat digenggam atau berwarna cerah. Untuk anak yang lebih besar, teka-teki, permainan konstruksi, dan alat tulis. Beradaptasi dengan tahap perkembangan. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Pastikan stimulasi dan tugas yang diberikan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak, baik dalam hal kemampuan pemecahan masalah, berpikir logis, maupun kreativitas. 2. Membaca dan mengeksplorasi pengetahuan. Membacakan buku sejak dini. Membacakan cerita kepada anak-anak sejak usia dini dapat membantu meningkatkan kosakata, daya imajinasi, dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, kebiasaan membaca juga akan membantu anak dalam proses belajar formal di sekolah. Eksplorasi pengetahuan melalui pertanyaan. Ajarkan anak untuk bertanya dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Jawablah pertanyaan mereka dengan cara yang mendorong mereka untuk berpikir lebih jauh dan lebih kritis. 3. Mendorong kreativitas. Aktivitas seni dan kerajinan. Melibatkan anak dalam kegiatan yang mendukung kreativitas seperti menggambar, melukis, bermain musik, atau bermain peran dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan imajinatif. Kebebasan dalam bermain. Berikan kesempatan untuk bermain bebas yang tidak dibatasi oleh aturan ketat. Bermain imajinatif seperti bermain peran atau bermain konstruksi dengan balok membantu anak mengembangkan kreativitas serta keterampilan problem solving. 4. Memberikan tantangan berpikir kritis. Permainan logika dan pemecahan masalah. Berikan permainan atau aktivitas yang menantang kemampuan berpikir kritis dan logika anak, seperti teka-teki, catur, atau permainan strategi. Melibatkan anak dalam pemecahan masalah sehari-hari. Libatkan anak dalam aktivitas sehari-hari yang memerlukan pemecahan masalah. Misalnya, meminta bantuan anak untuk memutuskan rute tercepat ke sekolah atau cara menyusun mainan agar muat di dalam kotak. 5. Mengajarkan keterampilan berpikir kritis. Diskusi terbuka. Ajak anak berdiskusi tentang berbagai topik seperti peristiwa di sekitar mereka, buku yang dibaca, atau masalah yang mereka temui. Ajak mereka untuk memberikan pendapat, menjelaskan pemikirannya, dan mendengar sudut pandang orang lain. Mengajukan pertanyaan terbuka.
Tanyakan pertanyaan terbuka yang mendorong anak untuk berpikir lebih mendalam, seperti "Mengapa kamu pikir itu terjadi?" atau "Bagaimana cara kamu memecahkan masalah itu?" 6. Lingkungan yang mendukung pembelajaran. Suasana belajar yang kondusif. Ciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar dengan ruang yang tenang, terang, dan nyaman untuk membaca, menulis, atau bermain edukatif. Hindari gangguan yang berlebihan seperti suara televisi yang terlalu keras atau distraksi digital. Bahan edukasi yang bervariasi. Berikan akses pada berbagai sumber belajar seperti buku, alat tulis, mainan edukatif, serta teknologi yang mendukung, seperti aplikasi atau video edukasi yang interaktif dan sesuai usia. 7. Rutinitas belajar yang seimbang. Disiplin belajar. Ajarkan anak untuk memiliki rutinitas belajar yang teratur, tetapi tetap seimbang dengan aktivitas lain seperti bermain dan beristirahat. Belajar yang terlalu memaksa dapat menimbulkan stres, sementara terlalu sedikit stimulasi juga dapat menghambat perkembangan. Waktu bermain. Jangan lupakan pentingnya bermain. Bermain tidak hanya penting untuk perkembangan fisik, tetapi juga kognitif, karena anak belajar mengeksplorasi, mencoba hal baru, dan memahami dunia melalui permainan. 8. Pentingnya berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial. Anak belajar banyak melalui interaksi dengan orang tua, teman, dan guru. Keterlibatan dalam permainan kelompok, percakapan, dan kegiatan kolaboratif mendukung perkembangan kemampuan kognitif, terutama dalam hal memecahkan masalah sosial, berpikir fleksibel, dan bekerja sama. Pembelajaran dari pengalaman sosial. Anak dapat belajar dari pengalaman sosial sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun bermain dengan teman sebaya. Situasi-situasi sosial ini mengajarkan anak tentang negosiasi, empati, dan keterampilan komunikasi yang memperkaya perkembangan kognitif. 9. Eksplorasi melalui pengalaman langsung. Aktivitas di luar ruangan. Mengajak anak beraktivitas di luar ruangan seperti mengunjungi taman, kebun binatang, atau museum dapat memperkaya pengalaman belajar anak dengan hal-hal yang mereka lihat dan alami langsung. Eksperimen dan eksplorasi. Berikan anak kesempatan untuk melakukan eksperimen sederhana, misalnya kegiatan sains yang mudah di rumah, seperti mencampur warna atau menumbuhkan tanaman. Ini mendorong rasa ingin tahu dan kemampuan investigatif. 10. Peran orang tua dan pengasuh. Keterlibatan aktif dalam pendidikan. Orang tua perlu terlibat secara aktif dalam pendidikan anak, baik melalui komunikasi dengan guru, membantu mengerjakan tugas rumah, atau memberikan dukungan emosional dalam menghadapi tantangan belajar. Memberikan contoh dalam belajar. Tunjukkan bahwa belajar adalah proses seumur hidup, dengan mencontohkan perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu dan kegemaran belajar. Orang tua yang senang membaca, berdiskusi, atau mencoba hal baru akan memberikan pengaruh positif terhadap anak. 11. Mendorong minat dan bakat khusus. Dukungan terhadap minat anak. Jika anak menunjukkan minat atau bakat khusus seperti dalam musik, matematika, atau seni, dukung mereka dengan memberikan fasilitas yang mendukung pengembangan minat tersebut. Ini membantu anak untuk mendalami keterampilan kognitif di bidang yang mereka sukai. Eksplorasi beragam aktivitas. Jangan hanya fokus pada satu bidang saja. Dorong anak untuk mencoba berbagai aktivitas dan menemukan minat mereka sendiri,
karena eksplorasi beragam aktivitas dapat memperkaya keterampilan kognitif dan memperluas wawasan. 12. Mengelola tantangan dan kegagalan. Belajar dari kegagalan. Ajarkan anak bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dorong mereka untuk mencoba lagi setelah gagal dan melihat kegagalan sebagai bentuk kesempatan untuk belajar, bukan sebagai akhir dari usaha. Ketahanan mental atau resilience. Membantu anak untuk mengembangkan ketahanan mental dengan cara mendukung mereka dalam menghadapi tantangan, mendorong ketekunan, serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan masalah. 13. Penggunaan teknologi secara bijak. Aplikasi dan media edukasi. Gunakan teknologi secara bijak dengan memberikan anak akses ke aplikasi atau media yang mendukung pembelajaran, seperti permainan edukatif atau video pembelajaran yang interaktif. Batas waktu layar atau waktu yang dihabiskan di depan layar. Pastikan waktu layar tidak mendominasi kegiatan sehari-hari anak. Keseimbangan antara aktivitas teknologi dan aktivitas fisik serta sosial sangat penting untuk perkembangan kognitif yang sehat. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, orang tua dan pengasuh dapat mendukung perkembangan kognitif anak secara optimal, memupuk rasa ingin tahu mereka, serta membantu mereka menjadi pembelajar yang mandiri dan berdaya analisis tinggi. Sahabat Pro Familia, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mari kita jaga kebersamaan dan cintai keluarga kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam harmonis.